Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah menunggu selama berbulan-bulan, bahkan selalu istiqomah membuat fan art kebangkitan sebelum spoilernya dirilis, meski dicaci dan direndahkan. Pada akhirnya penantian fans Gojo terbayarkan. Yap, yang terkuat di era modern telah kembali. Sampai saat ini belum ada clue yang jelas apakah itu Gojo, tapi dari kata-kata yang terkuat, maka besar kemungkinan itu memang Gojo. Yap, karena belum ada clue yang jelas mengenai kebangkitan Gojo ini. Dari sini mari kita bahas teori apa saja yang mendasari kebangkitan Gojo Satoru. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Pertama, teori berhasil diselamatkan di detik-detik terakhir. Yap, teori ini adalah teori yang menyebutkan bahwa Gojo tidak mati, melainkan dia berhasil diselamatkan di detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Teori ini diperkuat dengan hilangnya tubuh Gojo saat Sukuna masih sibuk menghadapi Kashimo Hajime. Yap, kemungkinan tubuh Gojo tersebut diteleport Uwi-Uwi ke tempat Shokoyari. Apalagi kita sudah pernah melihat bagaimana gercepnya Uwi-Uwi dalam menteleport Yuta yang ditebas Sukuna dengan World Dismantle. Yap, saat itu Yuta beneran ditebas Sukuna dengan World Dismantle. Rika yang tidak ikut ditebas dengan World Dismantle langsung menangis dan membopong pacarnya menuju Uwi-Uwi, dimana Uwi-Uwi dengan gercep langsung menteleport tubuh Yuta. Yap, keadaan Gojo mungkin tidak sama, tapi seperti yang kita tahu, Kashimo adalah karakter super cepat. Jadi saat Gojo tumbang, Kashimo sudah sampai dan langsung menyerang Sukuna. Dari sini kemungkinan Uwi-Uwi gercep untuk mengambil tubuh Gojo. Yap, apakah dengan seperti itu Gojo bisa diselamatkan? Seperti yang kita tahu, kelemahan penyihir yang bisa kutukan kembali adalah kepala dan perut, dimana di kepala terdapat otak untuk mengaktifkan teknik kutukan kembali, sementara perut adalah sumber energi kutukan untuk bahan pengaktifan kutukan kembali. Jadi ya, Gojo memang lolos dari segi otak, tapi dia tidak lolos dari segi perut, alias tidak ada energi kutukan yang bisa dia gunakan untuk mengaktifkan teknik kutukan kembali. Tapi ya, hal ini masih bisa diakali, yaitu dengan energi kutukan positif dari luar, asalkan jantung Gojo masih belum berhenti berdetak. Jadi kebenaran teori ini bergantung seberapa cepat Uwi-Uwi dalam menteleport tubuh Gojo yang terpotong ke tempat Shokoyari. Kedua, teori sumpah pengikat dengan Six Eyes. Teori ini muncul karena Gege Akutami memberikan banyak clue tentang Gojo yang akan kehilangan satu matanya, baik di video klip opening Jujutsu Kaisen, official art, atau di manga. Gojo sering ditunjukkan hanya menampakkan satu matanya. Jadi teori Gojo akan di-nerf dengan kehilangan salah satu Six Eyes atau bahkan kedua Six Eyes benar-benar sangat kuat saat itu. Yang paling menarik adalah teori Gojo melakukan binding vow dengan Six Eyes, yaitu saat tubuh Gojo dibelah Sukuna. Secara otomatis Gojo tidak bisa teknik kutukan kembali karena energi kutukan di perutnya tidak bisa dialirkan. Nah, disinilah sumpah pengikat tersebut berlangsung, yaitu saat Gojo tidak bisa menyalurkan energi kutukan dari perut. Gojo menggunakan sisa energi kutukan di bagian atas tubuhnya untuk membuat sumpah pengikat dengan Six Eyes, yaitu Gojo akan kehilangan satu Six Eyes jika diberi kesempatan jantungnya terus berdetak untuk beberapa waktu sampai diselamatkan Uwi-Uwi. Jadi intinya, Gojo mengorbankan satu Six Eyes untuk diberikan kesempatan hidup sedikit lebih lama. Teori ini agak diperkuat dengan kemunculan Gojo di chapter 260. Ditampakkan hanya dengan satu mata. Yap, apakah teori binding vow dengan satu mata Six Eyes ini pada akhirnya benar? Ketiga, teori bangkit sebagai mayat terkutuk. Ini juga teori yang tidak kalah menarik buat yang tidak paham. Biasanya di manga shonen ada sebuah kejadian yang memang sengaja dipersiapkan penulis untuk memberikan suatu plot twist besar di cerita selanjutnya. Abrikos contohkan kejadian di flashback Kakashi, di mana saat itu memang fokusnya pada sosok Kakashi yang kehilangan sahabatnya yaitu Obito. Namun siapa sangka kejadian ini menjadi plot twist besar kalau sosok asli Tobi yang terlihat selengean adalah Uchiha Obito. Berikutnya di One Piece ada kisah tiga saudara yang tidak sedara, namun punya ikatan yang sangat kuat layaknya saudara kandung. Mereka adalah Luffy, Ace, dan Sabo. Ini seperti kisah random di One Piece yang berakhir dengan kepergian Ace dan kematian Sabo. Namun siapa sangka kisah tiga saudara ini menghasilkan plot twist kematian Ace sebagai sosok kakak yang akhirnya digantikan dengan Sabo. Bahkan buah merah-merah Ace diwarisi oleh Sabo. Dan ya,
Jujutsu Kaisen juga punya yang seperti itu, yaitu Masamichi Yaga mengutuk Gakuganji dengan memberitahukan cara kerja teknik kutukannya. Dari sini terlihat seperti Gakuganji adalah tokoh jahat yang dikutuk Yaga. Namun siapa sangka setelah kebangkitan Gojo diungkap fakta bahwa Gakuganji melakukan eksekusi pada Yaga karena terikat sumpah dengan para petinggi. Bahkan Gojo terlihat sudah membantai para petinggi tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Gakuganji untuk tidak membantu Gojo. Dimana setelah itu Gakuganji memang beneran membantu, yaitu dengan memberikan buff untuk Gojo plus barir penyamaran dari Ijiji, sehingga Sukuna bisa terkena hantaman Hollow Purple 200% tanpa sempat menghindar. Jadi ya bisa dibilang Gakuganji telah 100% memihak Gojo. Dan inilah menariknya, Gakuganji masih punya satu hal yang belum dia gunakan untuk membantu Gojo, yaitu teknik Maya Terkutuk warisan Yaga, dimana penjelasan simpel untuk melakukan teknik tersebut adalah menempatkan 3 jiwa yang setara dalam satu tubuh, membiarkan 3 jiwa tersebut saling mengenal satu sama lain hingga hidup kembali sebagai mayat kutukan yang punya pikiran dan inti energi kutukannya sendiri. Dan ya, hal ini bisa terjadi pada Gojo karena sudah ada 3 penyihir yang jiwanya dianggap setara dengan Gojo, yaitu Higuruma dan Kashimo. Untuk Higuruma sudah jelas diberitahukan kalau mayatnya dibawa ke Shokugeki. Yang menjadi masalah adalah Kashimo Hajime, dimana tubuh dia tidak terlihat dibawa ke tempat Shokugeki. Apalagi tubuh Kashimo bukan tubuhnya sendiri, melainkan tubuh hasil inkarnasi. Jadi teori ini agak lemah, kecuali Yuta yang juga bisa disetarakan Gojo menjadi orang ketiga yang dijadikan bahan eksperimen Maya Terkutuk, dimana Yuta memang terlihat sudah diteleport Uwi ke tempat Shokugeki. Jadi ya, bisakah Yuta menjadi orang ketiga untuk membangkitkan Maya Terkutuk gabungan dari jiwa Gojo dan Higuruma? Jika bisa, maka ada masalah terakhir, yaitu membangkitkan Maya Terkutuk butuh waktu berbulan-bulan, sedangkan kejadian di Arc Shinjuku baru beberapa jam, bahkan ada indikasi belum sampai 1 jam. Yap, meski ini masalah besar, tapi hal ini bisa diakali dengan domain Mio Rokujushi yang memang tidak terpengaruh oleh waktu. Itulah kenapa Mio belum muncul sampai sekarang, karena memang ada peran khusus untuk dia. Jadi ya, kebangkitan Gojo sebagai Maya Terkutuk sangat mungkin bisa dilakukan, entah itu dengan format 3 jiwa Gojo Kashimo Higuruma atau 3 jiwa Gojo Higuruma Yuta. Keempat, teori bangkit sebagai roh kutukan pendendam. Yap, tidak ada teori Abdikos yang populernya melebihi teori kebangkitan Gojo sebagai roh kutukan pendendam. Cluenya sudah jelas, dimana sebelum kematiannya Gojo diberikan pilihan untuk pergi ke utara atau ke selatan. Jika ke selatan sesuai judul chapter, maka Gojo akan mati dengan tenang. Tapi masalahnya, kematian Gojo penuh dengan penyesalan, mulai dari dia yang sombong ingin mengukur kemampuannya sebagai yang terkuat dengan Sukuna, sampai dia membuat jurang pemisah dengan para muridnya karena memang dirinya terlalu kuat. Yap, harusnya sejak awal Gojo bisa maju bersama para penyihir lain untuk mengeroyok Sukuna, karena tidak ada sumpah pengikat dalam pertarungan yang melarang hal tersebut. Tapi ya, karena kesombongannya, Gojo berniat maju sendirian untuk mengukur kemampuannya sebagai yang terkuat, dan akhirnya gagal. Yap, walaupun judul chapternya ke selatan, tapi akhir dari perkataan Gojo pada Yaga mengindikasikan sebaliknya, yaitu Gojo ingin kembali sebagai roh kutukan dengan pergi ke utara karena dia tidak ingin mati permanen ke selatan dengan penyesalan. Yap, jadi pada akhirnya roh kutukan pendendam Gojo terlahir seperti yang teman-teman lihat di chapter 260. Tentu saja teori ini bisa dibantah karena Sukuna membunuh Gojo dengan teknik Jujutsu, berbeda dengan Naoya Zenin yang dibunuh Ibu Maki dengan pisau dapur biasa, sehingga mustahil untuk Gojo kembali sebagai roh kutukan pendendam. Yap, itu adalah bantahan yang sangat kuat, tapi jangan lupakan kalau Gojo adalah seorang keturunan Sugawara no Michizane. Yuta saja bisa mengutuk Rika menjadi roh kutukan pendendam kelas spesial setelah kematian. Masa Gojo tidak bisa mengutuk dirinya sendiri menjadi kutukan pendendam setelah kematian? Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Yang manakah teori paling pas untuk menggambarkan kembalinya Gojo di chapter 260? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.